Perkenalkan, nama saya Nazwa Nofriana Putri. Saya berperan sebagai sutradara, kameramen, editor, dan sekaligus pengisi audio ini. Maka nama teman saya Raka berperan sebagai Raja Pagaruyung. Kenalkan, nama saya Habibullah Febrikal. Saya berperan sebagai pemimpin pasukan Majapahit. Perkenalkan, nama saya Nabi Iqbal, berperan sebagai penasehat Raja Pagaruyung. Dan nama teman saya Rahman Habibi berperan sebagai prajurit Majapahit sekaligus Datuk Tatenjo. Kenalkan, nama teman saya Fani Aprilia berperan sebagai Dayang. Perkenalkan, nama saya Sherly Fauzia berperan sebagai Dayang. Kenalkan, nama teman saya Tasya berperan sebagai Dayang. Kenalkan, nama teman saya Nisa Emilia Gustira berperan sebagai istri Raja Pagaruyung. Nama teman saya Faiza Henita berperan sebagai pedagang. Perkenalkan, nama saya Cantika Rizani, saya berperan sebagai Dayang. Saya Olga Aprilia berperan sebagai putri Raja. Minangkabau adalah nagari atau desa yang berada di Kecamatan Sunggaya, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Namun seketika ada peristiwa. Setelah peristiwa itu terjadi, desa itu dinamakan Nagari Minangkabau. Dahulu kala di daerah Sumatera Barat ada sebuah kerajaan yang makmur dan damai. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bijaksana. Kerajaan itu bernama Kerajaan Pagaruyung. Suatu ketika terdengar bahwa kabar Kerajaan Majapahit akan menyerang mereka, dan pemimpin Kerajaan Pagaruyung memberikan semboyan kepada seluruh prajurit, dan itu pantang dicari dan ditolak dan ditinggali kalau bisa kita hadap. Suatu hari di tengah masa perperangan yang akan dimulai tersebut, Raja Kerajaan Pagaruyung melakukan diskusi dengan para penasehat. Setelah semua penasehat memberikan ide, tibalah pada seorang penasehat yang memberikan ide. Paduka Raja, apakah sebaiknya kita ajak mereka untuk berunding untuk menghindari pertumpahan darah? Lalu kita sambut mereka dan setelah itu kita ajak mereka berunding. Jika mereka menolak, ajaklah mereka beradu kerbau. Itu adalah ide yang sangat bagus. Sang raja menyuruh putrinya untuk menemani beberapa dayang-dayangnya yang cantik. Lalu mereka diajarkan tata krama, dan mereka juga dikenakan pakaian-pakaian yang indah. Setelah semua siap bersama orang-orang kepercayaan raja, dayang-dayang istana pergi ke perbatasan untuk menyambut kedatangan pasukan Majapahit tersebut. Mereka membawa makanan-makanan lezat untuk menyambut pasukan Majapahit. Mereka dijamu oleh dayang-dayang istana yang telah dipersiapkan oleh istana Pagaruyung. Melihat wanita-wanita cantik dan perlakuan mereka pun, pihak Pagaruyung pasukan Majapahit terheran-heran, dan pasukan Majapahit pun diajak ke istana menemui raja. Selamat datang Tuan. Ada apa gerangan Tuan kemari? Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk taklukkan Pagaruyung. Dengan kemenangan kami harus kembali. Oh begitu. Kami memahami tugas Tuan. Tapi bagaimana kalau peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau? Tujuannya adalah untuk menghindari pertumpahan darah di antara pasukan kita. Baiklah Panduka Raja, kami menerima tawaran Panduka. Dalam kesepakatan itu tidak ada ketertentuan jenis maupun ukuran kerbau yang dilarang. Pasukan Majapahit pun memilih seekor kerbau yang besar dan kuat. Di lain pihak,
Pak Garuyung memilih seekor anak kerbau yang masih menyusui. Tetapi di kepala anak kerbau itu dipasang besi runcing. Sebelum pertandingan, anak kerbau itu disengaja dibuat lapar. Keesokan harinya, kedua kerbau pun mulai dilepas saat pertandingan dimulai. Anak kerbau milik Pak Garuyung segera memburu minta menyusui kepada kerbau besar itu karena mengira itu ibunya. Lalu kerbau Majapahit pun terluka karena tusukan besi runcing yang terpasang di kepala anak kerbau Pak Garuyung. Setelah beberapa kali kena tusukan, pasukan Majapahit pun ikut roboh dan terjadilah penonton Pak Garuyung pun bersorak-sorak. Dalam pertandingan tersebut, kerbau Majapahit pun sudah jatuh dan lemah. Karena kerbau Majapahit sudah roboh, maka kekalahan jatuh kepada pasukan Majapahit. Setelah kejadian itu, Majapahit pun dipersilakan pulang oleh Raja Pak Garuyung. Karena kemenangan itulah Pak Garuyung dan warga seluruhnya, maka sang raja dan warga tersebut membuat rumah yang sangat mirip dengan tanduk kerbau yang di atasnya ada runcing, yang mengartikan untuk kemenangan yang diraih oleh Pak Garuyung. Pesan moral yang dapat kita ambil dari setiap masalah tidak harus dalam kekerasan. Ada kalanya kita harus mencari cara untuk menjelaskan masalah dalam perundingan tersebut. Hanya itu saja yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf atas kesalahan atau kejanggalan kami dalam video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.